Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini Ibu akan kembali mengulangi materi kita mengenai jurnal penutup. Sekalipun memang sudah Ibu tampilkan slide-nya lewat pembelajaran sebelumnya. Baik, mari kita perhatikan secara bersama-sama. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah pencatatan pemindahan saldo akun nominal atau sementara berupa pendapatan dan beban ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi serta pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Nah, di sini ada beberapa kegunaan jurnal penutup, ada 3. Boleh kalian perhatikan secara bersama-sama. Baik, kita mulai perhatikan secara bersama-sama. Ada tadi 4 untuk menutup jurnal penutup. Pertama adalah pendapatan. Intinya adalah apa yang di debit menjadi di kredit, apa yang di kredit menjadi di debit. Lawannya semua adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ketika kita tutup pendapatan, tadinya kan pendapatan di sebelah kredit menjadi di sebelah debit. Lawannya ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan beban. Beban kan tadinya kan di sebelah debit, ketika kita tutup menjadi di sebelah kredit. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Ingat saja, dibalikkan dia. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah akun prive. Untuk menutup akun prive, tadinya kan prive di sebelah debit. Nah, ketika kita tutup menjadi di sebelah kredit, lawannya adalah modal. Kenapa modal? Karena prive itu mengurangi modal. Kalau modal berkurang letaknya di sebelah debit. Kemudian selanjutnya adalah menutup akun laba atau rugi. Kalau dia berlaba, kalau perusahaan berlaba tentunya ini menambah modal. Maka kalau modalnya bertambah di sebelah kredit, lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, bila mana perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka ya modalnya berkurang. Maka kalau modal berkurang di sebelah debit, lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Begitu cara menutup. Yang pertama tadi adalah pendapatan, kedua beban, yang ketiga prive, yang keempat laba atau rugi. Nah, ini adalah tabel jurnal penutup secara keseluruhan. Kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Ada pendapatan, ada beban, kemudian prive, kemudian laba atau rugi ada di sana ya. Selanjutnya kita akan memposting. Memposting di sini ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah dari neraca saldo, yang kedua dari AJP, yang ketiga dari jurnal penutup. Nah, dari mana saja nanti ini muncul, kita akan buat di kolom keterangan. Contohnya kas. Kas itu hanya ada di neraca saldo, dia tidak ada di AJP dan juga tidak ada di jurnal penutup. Nah, kalau ada nantinya baru kita masukkan. Kemudian yang kedua piutang. Piutang hanya ada di neraca saldo, kemudian di AJP dia tidak ada, di jurnal penutup juga tidak ada. Selanjutnya adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kita lihat di mana dia ada. Apakah ada di neraca saldo? Perhatikan ada. Kemudian apakah ada perlengkapan di AJP? Ada. Nah, jadi di sana perlengkapannya sebesar 1.500.000 di AJP. Kita kurangkan 7 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 5.500.000. Kemudian peralatan, ya dia tidak ada di di AJP, hanya ada di neraca saldo. Di jurnal penutup juga tidak ada. Jadi kalau ada dia baru kita cantumkan nanti di sini. Kemudian setelah kita buat semua posting tadi ke buku besar, nanti kita akan pindahkan ini ke neraca saldo setelah penutupan. Tetapi ingat, ketika kita pindahkan yang ada saldo-saldonya saja. Jadi kalau dia sudah bersaldo 0, ya itu tidak kita masukkan. Contohnya kan nanti pasti di sana akun-akun yang sementara, contohnya seperti pendapatan dan beban, pasti nantinya menjadi bersaldo 0. Ini tidak masuk lagi ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, inilah dia neraca saldo setelah penutupan. Maka terlihat jelas di sana akun nomor 4 dan nomor 5 sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah bersaldo 0. Maka jumlah nanti akhirnya harus sama, 27.750. Baik, demikian yang bisa Ibu jelaskan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, pemahaman kalian semakin mantap untuk membuat jurnal penutup dan posting serta neraca saldo setelah penutupan.